صلوات عنایت بفرمایید. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 12 hari konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang akhirnya dihentikan melalui intervensi gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump, situasi masih jauh dari kata tenang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dikabarkan dalam kondisi siaga penuh menyusul publikasi mengejutkan yang dirilis oleh Teheran. Pasca perang, Iran tidak hanya mengklaim telah mengidentifikasi kelemahan sistem pertahanan Israel, namun juga menemukan lokasi bunker rahasia yang diduga menjadi tempat persembunyian Netanyahu beserta para pejabat tinggi Israel lainnya. Lokasi tersebut menurut Iran dapat dijadikan target strategis dalam konflik mendatang. Dalam sebuah video animasi 3D berdurasi 1 menit 34 detik yang dipublikasikan melalui saluran Telegram resmi Iran, ditampilkan upaya pemetaan lokasi markas rahasia tersebut. Video tersebut mengklaim bahwa bunker tersebut berada di bawah rumah sakit Soraski, Tel Aviv. Iran menyatakan bahwa tempat ini digunakan oleh Netanyahu dan sejumlah petinggi negara untuk mengadakan rapat penting selama konflik berlangsung. Bunker ini, menurut klaim Iran, terdiri dari 13 lantai di atas tanah dan 4 lantai di bawah tanah. Letaknya yang berada jauh di bawah permukaan diklaim memberikan perlindungan maksimal dari serangan rudal balistik. Selain itu, Iran juga menyebut bahwa pusat komando militer Israel sempat dipindahkan ke lokasi tersebut guna menjamin keselamatan para pejabat, khususnya Netanyahu selama masa krisis. Menariknya, kompleks rahasia ini disebut-sebut memiliki terowongan bawah tanah yang menghubungkan langsung ke kantor komando pasukan pertahanan Israel, IDF. Jalur ini memungkinkan Netanyahu dan pejabat lainnya untuk berpindah dengan aman ke markas militer utama jika situasi memburuk. Meskipun informasi ini terdengar mengejutkan, keberadaan fasilitas bawah tanah di Rumah Sakit Soraski sebenarnya bukan hal baru. Bunker ini telah dibangun sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 dilengkapi dengan ruang darurat anti-bom yang mampu menampung hingga 1.000 tempat tidur. Proyek ini menghabiskan dana sebesar 110 juta dolar AS dan dirancang sebagai bagian dari sistem perlindungan strategis nasional Israel. Rumah sakit Soraski di Tel Aviv yang memiliki 13 lantai di atas tanah dan 4 lantai di bawah tanah, semula dirancang sebagai fasilitas perlindungan terhadap berbagai bentuk serangan, baik konvensional, kimia, maupun biologis. Namun kini, fungsi strategis tersebut tidak lagi digunakan untuk melindungi para pasien. Alih-alih, tempat itu telah dialihfungsikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai bunker pribadi demi melindungi dirinya dan rezimnya dari kemungkinan serangan udara Iran. Yang lebih memprihatinkan, pasien-pasien yang dirawat di lantai atas rumah sakit tersebut secara tidak langsung dijadikan tameng manusia perlindungan hidup yang mengelilingi markas rahasia Netanyahu. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa Israel kini melakukan praktik yang sebelumnya mereka tuduhkan kepada Hamas, yakni menjadikan fasilitas sipil seperti rumah sakit sebagai basis operasi militer. Ironisnya, Israel selama ini menuduh Hamas menggunakan rumah sakit sebagai markas militer, namun tak pernah mampu memberikan bukti konkret atas klaim tersebut. Kini, justru Iran yang berhasil mengungkap bahwa Israel sendiri memanfaatkan rumah sakit sebagai tempat persembunyian strategis dan pusat operasi komando militer. Perlu diingat, menjadikan fasilitas medis sebagai markas militer, serta melibatkan warga sipil sebagai perisai manusia, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Tindakan ini dalam keadaan normal seharusnya mendatangkan sanksi internasional yang serius. Namun, dominasi geopolitik Amerika Serikat di berbagai forum dunia kerap membuat Israel lolos dari jerat hukum internasional, meskipun telah berkali-kali dituding melanggar ketentuan perang. Meski demikian, keberhasilan Iran dalam mengungkap keberadaan bunker tersebut menandai kemenangan penting dalam perang informasi. Melalui video animasi 3D yang memperlihatkan struktur markas bawah tanah lengkap dengan aktivitas para pejabat tinggi Israel, Iran melalui badan intelijennya, Ministry of Intelligence MOIS berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu menandingi kecanggihan operasi intelijen Israel yang dikenal luas melalui Mossad. Kini perhatian internasional tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Iran. Menanggapi temuan intelijen ini, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdurrahim Mousavi,
menyampaikan peringatan keras. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa jika Israel berani melanggar kesepakatan gencatan senjata, maka negara itu akan menghadapi pembalasan yang melumpuhkan. Pernyataan ini mempertegas bahwa konflik belum benar-benar berakhir. Justru sebaliknya, ketegangan di kawasan masih sangat tinggi, dan setiap tindakan di luar kesepakatan dapat memicu eskalasi yang jauh lebih besar di masa depan. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdurrahim Mousavi, kembali mempertegas ancaman serius kepada Israel. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa jika Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata, maka Iran akan melancarkan serangan balasan yang begitu brutal, bahkan sekutu terdekat Israel sekalipun, yakni Amerika Serikat, tidak akan mampu menyelamatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari kehancuran yang akan datang. Merujuk pada keberhasilan Iran membongkar lokasi persembunyian Netanyahu dan para pejabat tinggi Israel, ancaman tersebut dinilai bukan sekadar retorika. Banyak pihak memperkirakan bahwa jika konflik kembali pecah, serangan Iran akan secara khusus ditujukan untuk mengeliminasi Netanyahu sebagai simbol kekuasaan politik dan militer Israel. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka Israel akan menghadapi krisis nasional yang sangat serius. Kematian seorang pemimpin di tengah situasi genting dapat memicu kekacauan politik, militer, dan sosial yang berujung pada disintegrasi negara. Bahkan dalam narasi yang lebih ekstrem, sejumlah analis Iran menyebut bahwa hal itu bisa menyebabkan Israel menghilang dari peta dunia. Di tengah masa gencatan senjata yang rapuh, militer Iran juga mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel untuk tidak memulai agresi baru. Pernyataan ini bukan karena Iran merasa terancam, melainkan sebagai pengingat bahwa serangan berikutnya dari Teheran akan jauh lebih menghancurkan. Mayor Jenderal Ali Mohammad Naini, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, menyatakan bahwa Iran tidak lagi akan membatasi diri dalam serangan balasan mendatang. Naini menegaskan bahwa serangan berikutnya tidak akan mengenal garis merah. Dalam konteks militer, istilah garis merah merujuk pada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan untuk menghindari korban sipil atau kecaman internasional, misalnya dengan menghindari serangan ke rumah sakit atau fasilitas sipil. Namun pernyataan Naini menunjukkan bahwa Iran kini siap untuk melewati batas-batas tersebut, termasuk kemungkinan menyerang rumah sakit Soraski di Tel Aviv, lokasi yang diklaim sebagai bunker persembunyian Netanyahu. Ancaman ini menjadi simbol niat Iran untuk membalas semua tindakan militer Israel yang dianggap melanggar kedaulatan dan merugikan rakyat Iran. Nah, ini juga mengungkap bahwa selama 12 hari perang sebelumnya, IRGC telah mengerahkan lebih dari 2.000 rudal ke berbagai target strategis di Israel. Ia menegaskan bahwa jumlah rudal yang akan dikerahkan jika konflik berlanjut akan jauh melebihi angka tersebut. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana jika lebih dari 2.000 rudal balistik benar-benar diluncurkan dan diarahkan ke bunker rahasia Netanyahu? Bagi sebagian pengamat, keyakinan Israel untuk tetap aman didasarkan pada kecanggihan sistem pertahanan udaranya seperti Iron Dome, David Sling, hingga aerosistem yang dinilai mampu menghadang ancaman rudal dari Iran. Oleh karena itu, meskipun Iran mampu meluncurkan ribuan rudal, belum tentu serangan tersebut akan mencapai target utama seperti bunker Netanyahu. Namun seperti yang ditunjukkan oleh perang terakhir, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal. Dan apabila ada satu saja celah, maka serangan yang ditujukan secara tepat dan terus-menerus berpotensi mengguncang pusat kekuasaan Israel dari dalam. Meski Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara canggih dan berlapis, klaim bahwa negara tersebut sepenuhnya kebal terhadap serangan rudal ternyata tidak sepenuhnya akurat. Meskipun banyak rudal Iran berhasil dicegat selama konflik 12 hari, sejumlah serangan justru berhasil menembus pertahanan dan menimbulkan kerusakan yang signifikan, meskipun informasi ini sengaja ditutupi oleh otoritas Israel dari publik internasional. Laporan-laporan independen mengungkap bahwa beberapa fasilitas militer Israel mengalami kerusakan akibat serangan langsung dari Iran. Bahkan, menurut analisis yang dilakukan oleh tim peneliti dari negara bagian Oregon, Amerika Serikat, penggunaan data radar berhasil mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan di sejumlah lokasi strategis di dalam wilayah Israel. Hasil pemindaian radar tersebut menunjukkan bahwa 6 rudal Iran berhasil menghantam 5 target militer utama, termasuk pangkalan udara, pusat logistik, dan bahkan pusat pengumpulan intelijen milik Israel. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa sistem pertahanan udara Israel tidak sepenuhnya mampu menghadang semua serangan rudal, khususnya yang ditembakkan secara presisi dan dalam jumlah besar secara simultan. Lebih jauh, keberhasilan Iran dalam melumpuhkan instalasi militer vital Israel juga menjadi indikator bahwa bunker persembunyian Perdana Menteri Netanyahu yang diklaim berada di bawah rumah sakit Soraski, Tel Aviv tidak sepenuhnya aman.
Meski dilindungi oleh sistem pertahanan modern, bukti keberhasilan Iran dalam menyerang titik-titik strategis menimbulkan kekhawatiran bahwa lokasi perlindungan pemimpin Israel pun dapat menjadi target yang realistis. Dengan kemampuan Iran yang terbukti mampu menembus pertahanan Israel dan menyerang fasilitas-fasilitas militer utama, ancaman terhadap markas persembunyian Netanyahu kini bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan sebuah kemungkinan yang nyata dalam skenario konflik lanjutan.